Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Budiono, mujarab terapis, terapi kesehatan dengan metode pijat refleksi dan saraf dan herbal. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara terapi mandiri atau mengatasi sakit leher dan pundak atau leher pundak terasa kaku. Sebelumnya kita mungkin perlu tahu apa penyebab-penyebab faktor penyebab sakit leher ataupun pundak terasa kaku. Banyak faktor penyebab leher kaku atau pundak kaku, atau bahkan mungkin sakit kenger bahasa Jawa, sulit menoleh. Itu biasanya disebabkan oleh salah urat. Tapi kalau sekedar kaku-kaku, itu bisa disebabkan kolesterol. Kadang terasa berat, itu mungkin disebabkan kolesterol. Untuk itu Anda harus tahu dulu, bisa diperiksa jika kemungkinan kolesterol. Bisa diobati dengan herbal mungkin. Tapi kali ini yang saya berikan atau saya berikan tutorial untuk sakit leher dan pundak kaku yang disebabkan oleh capek atau salah urat, atau mungkin bisa karena masuk angin atau rematik. Jika karena rematik, Anda bisa terapkan rematik dulu baru pijat capeknya. Bisa karena kalau masuk angin, bisa dipijat masuk angin dulu baru dipijat masalah pundak dan lehernya. Untuk ini saya langsung, jika salah urat atau kecapean beraktivitas, kita praktek untuk sakit leher yang disebabkan leher dan pundak yang disebabkan oleh capek aktivitas ataupun salah urat ketika posisi tidur yang salah. Yang pertama, kita pijat titik saraf leher. Yang kedua, ini saraf bahu. Saraf bahu. Ya, cuman dua itu. Nanti kita tambah di bagian yang ada keluhan. Langsung kita praktekkan untuk saraf refleksi, titik saraf refleksi leher. Ya, kita pijat-pijat 5 hitungan minimal atau maksimal 10 hitungan. Saya juga terkadang mengalami hal tersebut. Ketika saya praktekkan metode ini, alhamdulillah hasilnya sangat efektif dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Bisa tekan, tahan yang bagian sakit seperlunya 5 hitungan, atau bisa juga ditekan-tekan sampai terasa lebih ringan atau berkurang rasa sakit. Ya, kalau dirasa cukup, kita pindah ke ini untuk saraf refleksi bagian pundak. Mungkin untuk saraf refleksi bagian pundak, karena ini agak tebal, rata-rata itu kebanyakan orang kulit telapak kaki bagian sini tebal. Bisa Anda lakukan, spidolnya ditaruh, dipijak, itu kan sampai 5 hitungan atau sampai 10 hitungan. Jika dirasa kurang boleh ditambah atau dipijit-pijitkan, ditekan-tekan.
Ya, jika dirasa cukup, kita pindah ke kaki kiri. Untuk kaki kiri sama. Yang pertama kita pijat titik refleksi leher. Yang kedua untuk titik refleksi bahu, pundak maksud saya. Langsung kita pijat, bisa pakai spidol ini supaya terlihat. Sama, tekan 5 hitungan. Bisa diulang untuk bagian-bagian yang lain. Sama halnya dengan tadi, jika ini Anda untuk tenaga untuk memijat lagi capek atau memang tenaga kurang, itu bisa ditaruh, dipijakkan gini. Itu sudah terasa sakit. Kalau masih kurang sakit, kurang efek, bisa sambil berdiri dipijakkan. Nah, ini bisa ditahan sampai 5 hitungan, bila perlu 10 hitungan atau lebih juga boleh. Oke, saya kira cukup untuk yang titik saraf leher. Lalu kita ke saraf pundak. Sama, karena ini kulit tebal, bisa dilakukan seperti tadi, ditaruh, nah, tahan, ditekan. Kalau kesakitan boleh dilepas, kalau kuat boleh ditambah sampai terasa berkurang rasa sakitnya. Karena saya yakin semua yang mengalami rasa sakit di leher ataupun pundak, ketika titik-titik tadi itu dipijat dengan cara ini, itu pasti terasa sakit. Nah, kalau sakitnya berkurang, nanti leher dan pundaknya ikut ringan, bahkan mungkin sembuh. Saya sendiri sering merasakan, karena saya juga terapis atau tukang pijat yang sering mengobati dengan cara pijat. Tentu saja yang capek sering area pundak, bahu, ataupun leher, itu kadang juga capek. Dan saya melakukan hal itu untuk terapi mandiri atau mengobati diri saya sendiri. Selanjutnya kita pijat-pijat bagian leher. Nggak perlu keras-keras, karena kalau kita sudah pijat titik refleksi tadi, ini cukup pijat pelan-pelan aja, seperlunya. Setelah leher, pundak, kita pijat seperlunya. Ganti pundak kanan, kita pijat seperlunya. Alhamdulillah. Ya, saya sendiri ya ada capek, karena saya tiap hari pijat pasien. Ketika saya lakukan hal itu tadi, saya merasa lebih fresh. Lebih fresh dan segar, capek-capek hilang. Mungkin tadi kalau ada unsur-unsur hawa dingin juga keluar. Bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, and share, bagikan kepada keluarga atau teman-teman yang membutuhkan informasi kesehatan. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk
mengikuti video-video saya selanjutnya. Saya Agus Budiono, Mujarab Terapis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.